selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, kita akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Akulah Laskar Kristus, dan satu jari tangan. Berdoa pembukaan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena pertolongan daripada Tuhan. Kami memulai ibadah kami, Tuhan memberkati kami, agar kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan syukur. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita membuka Alkitab kita, Mazmur 150 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gamus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian, kami bawa pujian. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai persembahan ini guna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberi persembahan dan yang belum memberi persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh
Oma Angwar Mase. Shalom, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi melalui udara. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan daripada firman Tuhan. Baik anak-anak, membuka Alkitab dan siap kita buka di dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia di dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan di dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan di dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Anak-anak sekolah minggu yang pada pagi hari ini kita semua bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan hingga kita dapat bertemu lagi dan membaca merenungkan firman Tuhan bersama. Tadi firman Tuhan yang kita baca yaitu terambil di dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15, menceritakan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi Tuhan Yesus saat itu bercerita kepada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka Tuhan Yesus pun mulai menceritakan perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih. Anak-anak tahu benih itu seperti benih sawi, benih sayur-sayuran itu kan ditabur. Nah, waktu ditabur itu menurut cerita tadi ada yang jatuh di semak-semak, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di batu-batu, ada yang juga jatuh di tanah yang sudah digarap, yang sudah di situ. Jadi itu menceritakan tentang kehidupan daripada anak-anak, kehidupan daripada kita yang mendengarkan firman. Jadi yang mendengarkan firman dengan baik,
itulah yang tadi yang jatuh, benih itu jatuh di tanah, dan dia akan bertumbuh dan dia berbuah. Sedangkan yang jatuh di batu, yang jatuh di jalan, dan jatuh itu diumpamakan firman Tuhan yang kita mendengar, hanya mendengar sebentar dan lewat, terus main-main, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh kakak pengasuh. Nah, itu yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi Tuhan Yesus mau adalah anak-anak mendengarkan, merenungkan, mengerti. Karena firman itu saat ini ada di mana-mana, ada di rumah kita. Kalau firman itu kita tidak baca, kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, Tuhan mau supaya kita dengar-dengaran. Betul ke tidak anak-anak? Betul toh? Nah, jadi kita tidak berjumpa, tapi kita berjumpa melalui firman Tuhan yang pada hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita anak-anak semua mau dengar-dengaran firman Tuhan. Jadi benih itu firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita mau baca, kita renungkan. Jangan kita taruh saja nanti mau ini, atau kita bermain. Tidak, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus bilang barang siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kalau kita merasa bahwa kita mempunyai telinga, kita harus dengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita ini. Apalagi di saat-saat sekarang ini, masa corona ini membuat segala-galanya terbatas. Kita mau bergerak susah, mau pergi sekolah juga susah, dibatasi. Nah, jadi kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ini artinya Tuhan sudah mau dekat datang. Jadi banyak tanda-tanda yang sudah terjadi. Jadi Tuhan mau kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita iman kita kuat. Walaupun ada corona, walaupun ada tantangan apa, kita bisa diatasi, kita kuat karena dengan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang disampaikan untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan yang menjadi berkat bagi anak-anak sekalian. Walaupun kita berjauhan, tapi kita bisa bertemu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Kami setia mendengarkan firman Tuhan, bagaikan benih yang ditabur di tanah. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang sudah disampaikan ini, walaupun singkat Tuhan, mendapat tempat di hati daripada anak-anak sekolah minggu Par Paulus. Kami bersyukur Tuhan memberkati anak-anak semua. Biarlah minggu yang akan datang lagi kami setia untuk datang kepadamu dan duduk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama, dan di akhir ibadah nanti kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.